kita semuanya. Allah jauhkan kita daripada bala musibah dan penyakit-penyakit yang sedang melanda negeri kita ini saat ini. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang istiqamah dalam menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjid dan juga mengikuti kajian, mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, saya mengingatkan kembali yang belum bayar atau memberikan infak daripada kalender dulu kita, kalender Zulhijjah, kami mohon untuk disegerakan karena akan kita berikan, akan kita setorkan kembali dananya untuk pembangunan daripada pesantren Zulhijjah di Riyadh sebagai guru kita Kiai Haji Ma'ruf Al-Batani. Selanjutnya bersama-sama kita ikuti kajian As-Sahih wal-Ibad yang disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmadi Bajali. Kepadanya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 2021, suaranya ambil banget ya. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, al-munfarid bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhid bis safqati bin nu'util kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil kamal, al-hadi ila ad-dalal, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama kita muliakan guru kita Dr. Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Matahari, yang alhamdulillah beliau mata'allah hayati, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah bahagiakan dunia akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah sidang salat subuh pertama kuliah subuh kita di tahun 2021, mudah-mudahan Allah semakin percaya sama kita sehingga Allah berikan manfaat dengan umur panjang dan keberkahan husnul khatimah dari segala pekerjaan, bil khusus urusan kita dunia, mengakhirkan kita ke akhirat dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Selama kita bacakan Fatihah lil mu'allifil kitab, buat guru kita yang mulia yang sudah kemudian menulis kitab ini, Nasaihul Ibad, Al-Imam An-Nawawi Ta'ala Al-Batani, nafa'allahu bi ulumihi fid dharain, amin. Mudah-mudahan kita diberikan curahan rahmat oleh Allah, manfaat belajar ilmunya, juga para orang tua yang sudah berjasa dengan nasib al-muflihun ini, minhumullahi wa minhumus salim. Baik beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi
Sampailah kita kepada al-maqalah ats-tsaminata asyarata. Kita sampai kepada makalah yang ke-18. Pesan daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat pada hamba-hamba Allah untuk ngapain lil isti'dad li yaumil ma'ad, siap-siap kita untuk kemudian pulang kepada hari yang Allah sudah tentukan. Ini akhir 2020 awalnya beda sama kayak biasanya menuju 2021. Kalau saya di Joglo hampir tiap hari itu mushola masjid suaranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hampir tiap hari. Jadi kayaknya di kuping itu terasa benar akhir 2020 awal 2021 ini hampir tiap hari. Sampai kemarin juga masih ada juga yang pulang. Itu artinya kalau kita belajar kitab ini cocok benar dah. Apalagi roman-romannya ini ya jarang yang di bawah 40 ini. Roman-roman di atas 40 semua. Ya, paling ada 2 biji yang di bawah 40. Ya, kalau di bawah 40 dia udah 40, saya masuk 40 sekarang. Itu artinya bahwa 2/3 umur kita udah habis, tinggal 1/3 doang. Kenapa hasadul ummati ma baina sittin wa sab'in? Umur umat Rasul paling banter 60 sampai 70. Itu artinya kalau udah 40 apalagi 50 60 ya tinggal 3 tahun lagi kan begitu. Iya, artinya emang 1/3 lagi. Makanya kata Imam Ali, setiap kullu mauludin, setiap yang lahir itu perjalanannya, di bayi baru lahir nih, sama kita kira-kira bedanya jauh nggak umurnya? Jauh. Itu tiap bayi yang lahir perjalanannya menuju kematian, ila yaumil ma'ad, menuju hari yang Allah tentukan, itu lebih cepat ketimbang perjalanan dia ketika diciptakan di alam ruh, alam rahim, itu lebih lama. Artinya umurnya lebih cepat karena udah kelamaan. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah tuliskan itu takdir-takdir kita. Makanya Imam Syafi'i begitu masuk 40 tahun, hina balagha arba'ina sanatan, ketika masuk 40 tahun, sora yamsi bil 'asr, beliau mulai hari itu ketika mengenap 40 tahun udah mulai jalannya pakai tongkat. Ditanya sama orang-orang yang melihatnya, fama balu kayak yang mudah, kenapa kau pakai tongkat wahai engkau? Kisah anak jalan Sayyidina Imam Syafi'i, apa jawaban beliau? Ana musafir, saya ini kan orang yang musafir dalam perjalanan. Wa ilaina musafir, mau pergi kemana? Kata beliau, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tujuan kita, maka mudah-mudahan selain kita diberikan umur panjang 2021 ini, ya paling tidak pulang dari sini nyari puunan, gagal puunan. Kita apain? Kita rautin, kita bikin tongkat. Bapaknya udah bikin dari perahu katanya. Sebab kalau itu sunnah, ya kan? Makanya banyak beberapa orang itu masuk 40 tahun itu pakai tongkat. Saya nyari satu belum nemu. Ya. Yang banyak orang dengan petasan, sama kembang api, ya kan? Dengan tongkat tidak ada. Mana aja korek api yang kembang api. Maka di makalah Saminah ini, di 18 pesan dari Imam Nawawi ini adalah, ingat kalau Imam Nawawi pesan enggak banyak, dua enggak banyak, paling banter 3. Di 18 ini disampaikan ada 2
keuntungan kita ketika kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sebetulnya yang boleh sama nggak boleh mah kita udah tahu. Kadang-kadang nggak apa-apa antara doangan gitu, kadang-kadang boleh nggak boleh kita udah tahu. Makanya disampaikan keberuntungan kita meninggalkan yang dilarang Allah itu ada dua. Apa? Qila, disampaikan oleh Imam Nawawi, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Yang pertama, man taraka dzunuba, siapa yang meninggalkan hal-hal yang mengindikasikan dosa. Jadi bukan melakukan dosa, hal-hal yang mengindikasikan dosa. Kalau ngelakuin dosa kita udah tahu, kita nggak boleh. Tapi hal-hal yang mengindikasikan dosa itu yang kadang kita biarin baik, kita anggap bukan dosa. Padahal di pertemuan sebelumnya kita ada belajar la saghair ma'al istimrar. Karena keseringan kita ngelakuin itu jadi sogoir, jadi dosa kecil. Karena keseringan kita anggap itu bukan dosa. Makanya orang ramai itu kan, ya ramai dah. Yang ono kemari yang itu situ. Posisinya adalah bahwa kita tetap meyakini bahwa akidah kita menetapkan lakum dinukum waliyadin. Ya kalau mau minum kopi, minum kopi. Kalau minum teh ya silakan minum teh. Jangan dicampur teh kita sama kopi dia. Atau sebaliknya, kopi kita campur ke teh dia. Rasanya amburadul. Itu toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Saya mah kagak ngopi kagak teh. Ya silakan minum air putih. Lah kita yang agak biasa minum air putih, yang mulai pagi-pagi minum air putih embek gitu kan. Ya minum teh, minum kopi. Nah itu lakum dinukum waliyadin. Yang minum teh lakum silakan. Yang minum kopi lakum. Minum air putih nggak biasa minum teh, nggak bisa minum kopi lakum. Dinukum waliyadin, jangan sampai dicampur aduk. Nanti rasanya berubah semua. Maka mantarkan zunuban, siapa yang kemudian sudah meninggalkan zunub, dosa atau indikator dosa. Ya, ini kalau bangun pagi begini kan alhamdulillah kita bangun. Karena satu bangun kebiasaan, ya kan biasanya orang tua kan matanya udah kering baik kalau pagi. Udah nggak bisa lagi malam tuh kayak anak muda. Ya kan begitu bangun lah baru jam 4. Subuh jam 4 seperempat terbang. Nah gitu dia. Kalau orang tua nggak kena, karena matanya udah kering. Boleh jadi yang anak muda bangunnya pakai alarm. Kalau yang tua-tua kan bangunnya karena ayam, berisik banget ayam. Ya ukur karena ayamnya berisik makanya dibangunin sama ayam. Nah, ketika kita sudah mensegerakan diri kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum, maka kita sudah meninggalkan tuh indikasi-indikasi yang membawa kita kepada lalai dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rokok qalbuhu, hatinya akan lembut. Kita meninggalkan dosa atau indikasi dosa, hati kita akan lembut. Satu itu. Yang kedua, wa man tarakal haram, ya. Yang kedua, siapa yang meninggalkannya haram-haram, ya, maka saffat fikratuhu. Kita mengenal namanya kalau umroh atau haji, itu habis tawaf pada namanya sa'i dari Safa ke Marwah. Safa itu berarti bersih, jernih.
Sofat berarti dijernihkan. Apanya? Fikratuhu, ya. Karena fikroh ini muannas, maka sofat asal katanya ya sofa itu sofa marwah. Maka siapa yang meninggalkan yang haram-haram, ya kan? Kalau tadi yang pertama meninggalkan dosa, indikasi dosa, ya, lupa naruh kunci motor, ya kan? Anak habis domel-domel, bini domel, anak domel, apa RT domel. Padahal dia lupa naruh kunci motor. Sama balik orang sakit ngomong itu uang masuk domel itu. Itu kan marah-marah berarti indikasinya dosa. Kenapa? Karena yang benar adalah idkhal surur fi qulubil mu'minin. Kita nyenengin hati kita untuk ngapain? Untuk memberikan yang baik-baik dalam kehidupan kita. Bikin orang senang itu namanya ibadah. Bikin orang kesal itu berarti dosa. Kalau kita udah begitu, maka rokok kalbu, hati kita bakal jadi lembut. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang haram. Maka kemudian sofat fikratuhu, maka pikirannya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh beliau di sini, fayaqbalun nasihatu wa yakhsha'alaha. Yang dimaksud dengan dia meninggalkan dosa hatinya lembut adalah menurut Imam Nawawi, fayaqbalu, dia menerima an-nasihatu, nasihat dari orang, obrolan dari orang. Kan kalau gitu, kalau lempeng-lempeng aja nggak enak. Termasuk urusan kita secara personal dengan diri kita atau secara komunal dengan keluarga kita. Maka kadang-kadang kita kalau lagi makan, kita nasihatin anak kita, udah jagain tasan apa, saya duitnya, mendingan berbeli nabung perlu apa sih, jajan kenyang kan begitu. Artinya ada nasihat yang kemudian itu bisa diterima ketika orang telah meninggalkan dosa. Tapi kalau sering melakukan dosa, sering kebiasaan bermuamalah, bersosial dengan indikasi dosa, itu susah menerima nasihat. Wa yakhsha'alaha, dan dia kemudian menjalankan nasihat yang sudah diberikan. Yang kedua, wa man tarakal haram, maksudnya apa? Mereka yang meninggalkan haram fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima. Maksud dari meninggalkan yang haram ada dua. Satu, fil mat'um, pada setiap makanan. Yang kedua adalah wal malbus wa ghairuha, makanan dan minuman. Kemudian yang kedua malbus, sesuatu yang dipakai. Makanan dan minuman, mohon maaf lahir batin, ini teh dasarnya halal apa halal? Halal. Ya, cuman kan nggak tahu punya siapa ini teh. Cuman romannya tadi yang bawa udah begini-begini. Kalau udah begini-begini punya siapa datang? Udah punya kita, begitu ya. Kayaknya begitu, begitu ditaruh begini, berarti punya kita. Kalau dia naruh begini aja, berarti belum ketahuan punya siapa. Saya juga boleh minum, ya kan boleh aja, ya barang-barang. Kali begini cuma 11 ruangan kan begitu. Itu artinya bahwa teh dasarnya haram, tapi pada praktek memperolehnya sampai ke hulku. Makanya kalau kita motong ayam, kudu hulkunya kena nih, urat, napas sama makanan. Dua-duanya kudu kena. Makanan doang napas saya agak, lah itu ayam kondangan lagi.
lepek-lepek doang. Atau napasnya doang, makanannya masih ada lah, masih bisa nyimpen dia. Dia punya kemburu, masih bisa dia hidup sehari dua hari makan. Makanya kudu dua-duanya putus. Maka ini proses sampai ke tenggorokan kita, ke hulkum kita. Ini kan napas sama makan minum beda ini. Makanya kita kadang-kadang suka begitu mau makan nggak ada airnya, apa namanya? Keselak ya? Apa tuh namanya? Lupa saya. Nyari air begitu. Keselak ya. Itu kan namanya maaf, napasnya masih ada. Tetap napasnya masih hidup meskipun kita gak ada minum. Cuma kan kayaknya ribet bener begitu makan gak minum. Artinya prosesnya dari sini ke sini boleh jadi haram. Tadi ya suara ambil yang bawa teh dulu begini, nanti udah boleh saya minum. Kadang-kadang kita karena sering namu, kadang-kadang sering namu ke rumah ini kebiasaan namu, kayaknya udah enak aja begitu, udah akrab aja. Ada singkong kita caplok, ada ongol-ongol kita colek, nggak tahu itu punya begininya boleh ngidam. Kita gegas kayak di situ. Dasarnya ongol-ongol, dasarnya itu singkong halal, cuma karena dia kagak ngomong. Mana pada pulang kampung tuh libur panjang, ya tahun baru segala macam tuh, ya kan bocah semesteran itu, PRT sama pulang kampung ya, iya, nitip rumah, ini kuncinya, kalau malam lampu hidupin, kalau pagi lampu matiin, saya beres. Yang kelihatan mah di luar aman, rumah aman, mobil aman, dipanasin tiap pagi aman. Cuman yang kagak aman, yang berkurang yang di dalam. Begitu dia hidupin lampu, ya kan, kulkas hidup aja ini. Bila mau sama dia, pisang agak nyelek-nyelek ini. Diambil tuh pisang, katanya ya ini mau busuk kalau orangnya pulang. Kata dia kalau orangnya pulang busuk. Dicolek, dikontek, dimakan, jadi haram. Dia nggak ngomong dulu. Begitu nyalain lampu, hujan gede, bogor kan lembu, dingin juga. Kan sekarang kayak di puncak kita rasanya dinginnya, hujan mulu. Dia nyalain air nggak panas, ya kan, dilihat kopi, dia bikin kopi, dia bikin gula. Ya kan? Rumah mah aman, mobil mah aman, kopi berkurang, gula berkurang. Dia kagak ngomong berarti kalau mau dia bikin kopi, WA dulu WA, ya kan? Ini hujan nih ngopi ya, ambil saya gitu kan, baru jadi halal. Kalau kita kagak ngomong, mohon maaf. Ya kan? Ini bukan bicara sunat ya, kalau sunat ketemu di jalanan, pulang ke masjid nih, ya kan tiba-tiba tuh di tempat sendang ada sudu, sudu apa ini? Itu baru subhan, nggak ketahuan punya siapa. Lah kalau itu mah dalam rumah punya dia jelas, kita ambil halal. Karena RT dititipin cuma boleh dilihatin. Itu baru rumah sama mobil. Yang repot kalau dititipin sekalian rumah, mobil sama bininya, itu yang repot. Pura-pura di lomong bininya sehat apa kagak, meriang apa kagak, kena corona apa kagak, kena COVID-19 apa COVID-21 begitu aja. Begitu mau nyalain lampu, nyemir rambut dulu, ya rambutnya disemir. Ya, artinya apa? Bahwa yang halal, yang boleh kita udah tahu. Cuma kadang-kadang yang mengindikasikan itu kita kadang-kadang keserempet. Yang kedua, wal malbus wa ghairi iman, yang kita pakai motornya mana? Itu kondangan tanah. Itu motor begitu dipakai bensinnya full, motornya habis dicuci steam bersih, pakai hujan, ya kan? Bukan kondangan doang sebetulnya, arisan juga kondangan aja 5, arisan 2 jauh-jauh. Yang tadinya bensinnya full
di F, pulang-pulang di E sampai bengkok nih, sampai mentok, dibalikin. Nah itu kan malbus, udah dipakai, sesuatunya kepake. Mestinya begitu dia make full, balikin lagi full, make bersih, balikin lagi bersih. Sekalipun full bensinnya tanya, lu kalau ngisi bensin pertama apa pertama? Lalu premium bulanan. Nah, kita ngisinya premium boleh, pertalite boleh, pertama bagus karena dia belinya premium. Ini ngisinya apa? Pertama kita beliin premium, dosa kita. Jadi dia beli pertama, jaga motornya setengah mampus dia jagain. Asal beli gorengan, kembaliannya ditabungin. Ya kan? Dari zaman muda sampai zaman tua baru sekali beli motornya kita pakai sewaya-waya, selagu-lagu yang kita pakai nggak boleh dosa. Jadi yang kita jaga satu makanan dan minuman, yang kedua yang kita pakai. Ala masnu'atillahi ta'ala adalah ala ihya'illahi ta'ala al-khalqu ba'dal maut. Karena apa? Ya, itu semua itu akan ngefek, akan berimplikasi pada kehidupan kita nanti, ya kan? Ala ihya'illahi ta'ala al-khalqu ba'dal maut. Ketika Allah bangkitkan makhluknya setelah kematian. Masalahnya di situ. Makanya ada hadis sahih yang disampaikan Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Tidak bergeser kaki seorang hamba sampai sebelumnya akhirnya apa? Menjawab pertanyaan. Ini hari Minggu begini ibu-ibu di belakang biasanya nyuci, ya kan? Beberes tuh. Kan kalau celana lakinya nggak langsung direndam, diapain dulu? Rogo-rogo, kantongnya dirogo-rogo. Pas nemu lumayan 2 juta katanya, rogo-rogo nemu 2 juta. Itu celana, baju dirogo-rogo lagi, padahal baju kan kelihatannya dirogo-rogo juga, mana gue sama rogonya. 6 orang 1 juta, 3 juta. Itu lakinya mau beli kapan deh? Lakinya nanya, ngeliat duitnya dari mana? Kita bini agak, namanya boro-boro duitnya. Itu recehan baru paling 1000. Akhirnya begitu bininya, lakinya bengong aja. Nggak bengong aja. Duit titipan anak yatim itu hilang nggak? Bininya di bawah. Ini artinya apa? Bahwa meninggalkan sesuatu yang haram, ya kan, alam masnu'atillahi ta'ala, itu nanti implikasinya setelah kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala wihdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Dengan kemudian atas ilmu yang sudah kita tahu. Jadi kalau kita belum tahu, itu nggak bakal hitung-hitung sama Allah. Tapi kalau kita tahu, maka itu jadi hitung-hitungan Allah. Ditanya kita bi'ilmi, dengan ilmunya yang kita sudah tahu. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburihi wa aqlihi anna Allah khalaqahu min nutfah. Agar kita mikir bahwa dulu sebelum kita belum ada, Allah Subhanahu wa ta'ala ngidupin kita dari mana? Nutfah. Nutfah itu cuma cairan doang. Cairan, kemudian dia masuk rahim, kemudian jadi janin. Dari nutfah kemudian jadi apa? Faja'alaha 'alaqah. Kita bukan apa-apa, dari nutfah kemudian jadi segumpal daging 'alaqah. Summa mudghah, akhirnya apa? Ya, gerempel-gerempel, ya kan, jadi pada daging itu banyak. Summa khalaqa minha lahma, akhirnya apa? Jadi daging tulang belulang, ya kan. Wa izoman, nempel tuh daging di tulang kita.
Wasakhkhara sam'an wa basaran. Akhirnya kita bisa sam'an, bisa dengar, wa basaran, kita bisa lihat. Makanya kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad. Sam'a wal basar wal fuad. Ya, kenapa mulut enggak? Karena mulut cuma satu. Harusnya kan mulut yang ditanya sama Allah, tapi Allah nggak minta pertanggungjawaban mulut. Inna sam'a, yang kita dengar, karena dua nih. Wal basar, dua juga. Wal fuad, kenapa hati? Karena kata Abu Bakar, dia seperti laut, nggak ada yang tahu dalamnya. Maka pendengaran, penglihatan dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kita al-khuruj lil janin, ya, kita keluar dari janin. Minha khalaqnakum, ya kan? Kita diciptakan dari rahim orang tua kita, yang akhirnya akhraja min butuni ummahatikum, keluar dari rahim kita. La ta'lamuna syai'a, kita nggak tahu apa-apa. Ya, makanya kemarin yang ramai itu 10.003, toko 10.003 ramai banget. Sepeda motor pada parkir. Kenapa? Karena pada beli korek api. Dia pada salah ngerti. La ta'lamuna syai'an, dia belum pada ngerti. Api itu bukan mau dibakar-bakar, tapi lil hajah, buat kebutuhan kita. Masak, gas, segala macam, bukan dibakar-bakar sia-sia. Kenapa? Akhraja min butunikum, karena kemudian dikeluarkan dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a, karena kita nggak tahu apa-apa. Tambah umur 2021 berarti kita tambah umur apa kurang umur kita? Kurang. Kalau kita ngaca kira-kira uban makin banyak apa dikit? Makin pada keluar. Ya. Tawarin, bahkan besok mau besan, mengapa? Semira rambut semira, biar kelihatan kalau ini sedikit semira sama dia. Boleh nggak semira rambut? Boleh, tapi warnanya jangan hitam. Kalau hitam, nama kata Rasul khid'ah, penipuan. Yang boleh selain hitam berarti merah, biru, kuning. Ya. Kalau merah banyak berarti ya kayak henna tuh begitu, akan banyak. Silakan. Tapi kalau hitam nggak boleh, kecuali indal harbi awil ghazwati. Ya. Kenapa indal harbi wal ghazwati boleh? Ketika kita terdesak saat perang, karena indal ghazwati khidwa id'ah, karena peperangan itu identik dengan tipu daya. Tawuran sama kampung sebelah, yang pada maju pada putih semua. Ya ini malah perlu dilakukan, tiup baik ini mah daripada tua. Tapi begitu yang datang rambutnya hitam-hitam, itu pada pakai tongkat tapi rambutnya hitam-hitam, berarti anak muda semua ini. Jangan-jangan tuh tongkatnya ada pisaunya semua gitu. Kita boleh, kita perang boleh kita nyemir rambut, karena untuk menipu daya musuh, bukan menipu daya janda. Ini nyemir rambut buat menipu daya janda. Memang ada tuh. Ya itu orang kondangan itu sama limis-limis banget. Dari mana kita tahunya? Kalau dia wudhu, wudhunya ujungnya doang kan? Mau apa begitu wudhu? Ada sendirinya. Gitu. Jadi kalau dia basahin rambutnya sebenarnya pada nempel di tangan. Jadi begini-begini doang berarti dia habis nyemir rambut gitu. Maka kemudian ya kan, setelah keluar dari rahim ibu kita nggak tahu apa-apa, kemarin kita makin tahu. Ya. Jadi jangan dicabut beban kita. Kenapa? Nurun min anwarillah. Dulu banyak orang nyabut karena ada catutnya.
Sekarang yang dagang catur udah kagak ada, jarang banget udah. Jadi kalau yang punya catur jangan dicabut. Kenapa? Allah nitipin cahayanya nurun min anwarillah dengan uban tadi. Sebab kalau kita ngajak ubanan biasanya kita ingat jadi bijak. Ya, tadinya joget aja joget. Begitu udah ubanan berhenti jogetnya. Emang ada aki-aki ubanan masih joget aja? Aki-aki siap ya kawan. Saya kalau dibuka banyak nih. Ada 2-3. Dulu 3 tahu. Wah, cabut. Begitu baca hadisnya nggak boleh nyambut. Kayaknya dicabutin dah. Ini kalau jenggot kadang-kadang juga atur rontok sendiri tapi kalau masih muda gambar rontoknya begini-begini rontok yang putihnya. Kalau udah tua dikit mah ya begitu aja lihat. Jadi nggak rontok aja mah. Maka mudah-mudahan kita begitu kita ngajak kita tidak tahu wah umur kita udah nggak lama lagi. Maka akhirnya di sini sebutkan hatta irtado asad akhirnya kita nggak bisa apa-apa disusui nama maki kita. Awal marroh pertama kali kita nyusu, ya kan? Makanya kata dokter itu yang pertama kali luar biasa, lebih bagus daripada vaksin yang ada di dunia. Ya. Makanya dia mau kuning, kayak mau apa kayak, pokoknya disusuin dulu. Bila asnanin dia lahir nggak ada giginya, summa batas tahu asnan akhirnya Allah tumbuhin giginya. Kapan? Ketika kecil sebelum 7 tahun. Wa qabla sab'a sebelum 7 tahun summa asqata giginya pada keropos. Kan begitu kan ya? Ini yang ngomong Imam Nawawi nya, bukan saya. Giginya pada keropos berarti Imam Nawawi juga merhatiin ini tumbuhnya bocah. Gigi pada hitam keropos sampai akhirnya wa azalha inda sab'a sinin begitu masuk 7 tahun giginya pada pupak pada tumbuh lagi. Artinya di situ maaf nggak ada tuh yang haram-haram. Gigi tumbuh karena dia halal kemudian tumbuh lagi. Semuanya berjalan lahiriah yang namanya fitrah identik dengan sesuatu yang jauh daripada keharaman dan ketidakbaikan. Wa ja'ala ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyirah min sadrin ila kibrin, berubah tuh dari kecil ke gede mulai. Dulu kecil kan diajak sembahyang udah gede rada-rada. Udah bawa duluan. Dulunya kecil mau mana-mana ngikut. Sekarang kalau lagi mau, lagi enggak ya enggak. Itu artinya bahwa udah mulai besar dia mulai berubah min syababin ila haramin, apalagi dari syabab ke haram. Jadi kalau haknya kecil itu haram itu artinya tanah suci. Tapi kalau hak hanya gede haram itu tua. Ya, makanya maaf. Nih kalau dalam agama nggak ada istilah tua, nggak ada istilah muda, semuanya tua. Saya tua, semua tua ini yang bujangan juga tua semua. Sebab namanya kematian nggak kenal umur. Kan kalau kematian itu dasarnya umur, yang paling pantas mati nyari siapa? Ya jangan lihat tangan kereknya. Ya kalau dilihat dari umur kan begitu. Cuma kan mohon maaf lahir batin, empongnya sehat, cucunya dibohong, babahnya udah pincang-pincang, anaknya digotong. Kudunya kan babahnya yang digotong. Ya, itu artinya semua kita tua. Ya, makanya kalau orang laki itu tua, dia muda, ya kan? Ada orang bilang muda, tua, mati. Salah itu. Kalau dalam terminologi agama dia tua mati. Kenapa? Karena mati itu nggak lihat umur. Ya, jadi haram itu tua. Wa min sihatihi ila saqamin, dulunya sehat kemudian sakit. Wa ja'alal abda kulla yawmin yanam, setiap hari kita ngapain? Merem. Ya, yanam itu merem, tidurnya uplek. Kalau yang kedua wa yastaiqid, ya
kursi. Ya, Nabi kan dikit-dikit Nabi tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit malam. Ya, ngaji di masjid malam dikit-dikit. Ngaji pengajian orang malam dikit-dikit. Ya, rasa kita megang begini kita lama-lama manggut-manggut juga. Karena kita dikit-dikit Nabi ya kan belum makan kalau perutnya kemudian belum dilus-lus. Kalau kita kan dikit-dikit dikit ngeteh, tapi dikit-dikit makan ketan ya saja, gorengan ya kan. Itu berarti dikit-dikit makan. Wa kadzalika sumurihi wa asfarihi, tumbuh rambut kemudian tumbuh kuku, ulama saqata min haraja ila makana. Ketika kuku itu patah, dia bakal numbuh lagi. Patah dan tumbuhnya itu dimintain pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-laila wan nahar yatawayani kullama dhahaba ahmaduhuma. Pergantian malam dan siang, ya kan, kita dimintai pertanggungjawaban ketika perpindahan ini kita lagi ngapain. Makanya ada namanya zikir sobah wal masa, zikir pagi dan petang. Perpindahan sore ke malam kita lagi apa? Zikir petang. Perpindahan malam ke pagi kita lagi zikir sobah, zikir pagi. Ya, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syaitan walafiat. Terus sampai akhirnya. Kemudian wan nujuma was sahaba wal matar, ada hujan, ada bintang dan seterusnya. Terus ditadhabul qamar. Kemudian ada bulan, ada matahari berganti, ya kan? Semuanya kadzalikal ardu takunu bismi summa yanbitullah. Semuanya adalah biar kita belajar bahwa itu semua karena Allah yang Maha. Terakhir disebutkan sini fa'ala qadri quwwati imanihi, maka tugas kita menguatkan iman kita. Ini 2021 tugas kita menguatkan iman kita. Kita tazkiyah akidah kita. Begitu kita sholat subuh tadi, Allahu Akbar. Kalau artinya kita udah paham. Allahu Akbar berarti artinya Allah Maha Besar. Cuman arti dari Allahu Akbar kita kadang-kadang lupa. Bahwa kita ketika menyebutkan Allahu Akbar artinya bukan sekedar Allah Maha Besar, tapi masiwallah asghar wa asghar wa asghar. Masiwallah selain Allah asghar, kecil. Apalagi yang dikasih jabatan. Ya. Karena jabatan itu identik dengan kezaliman. Jangankan yang bubar-bubarin kemarin, ya kan? Dibubarin satu, tumbuh lagi yang satu lagi. Begitu dah emang. Kita aja nih mohon maaf di rumah tangga itu kadang-kadang kita zolim. Tadi siapa aja diomelin. Tamunya tamu kita, nyarinya nyari kita, bocah kita suruh bohongin. Bilang bapak lu nggak ada semua. Begitu kata kita. Artinya apa di sini? Bahwa kita kemudian lupa bahwa kita diberikan kesempatan merintah anak kita itu tu'til mulka man tasya. Karena Allah kasih kita mana. Jadi RT, jadi RW, jadi menteri, jadi apa aja, tu'til mulka man tasya. Karena Allah kasih kesempatan kita mimpin, bahwa kepemimpinan, bahwa orang jadi atasan itu identik zalim sama orang. Maka kita kembalikan yang diajarkan Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Karena Allah kasih tu'til mulka, kesempatan kita memimpin. Agar apa? Kuwati imanihim, agar kita kemudian kuat iman kita, wa ta'atihim, dan taat kita semakin taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-18. Yang ke-19 wal maqalatut tasyata asyarata, ya, pesan yang ke-19, uhiya ila ba'dil anbiya. Ada dua yang dipesan sama
Nabi dan Rasul dulunya. Yang menurut Imam Nawawi kita disuruh ikutin dua itu. Nabi aja ikutin, Rasul aja ikutin, apalagi kita. Maka disampaikan kila uhiya ila ba'dil anbiya, bahwa diwahyukan, diperintahkan kepada anbiya para nabi, ata'ani fima amartuka, satu. Yang kedua, la ta'sini fima nasihataka. Yang pertama, ata'ani fima amartuka, taatlah akan yang aku perintahkan kepadamu. Yang kedua, wala ta'sini, jangan bermaksiat fima nasihataka, yang dinasihatkan oleh Allah. Jadi yang sudah dinasihatkan sama Allah jangan kita maksiat. 2021 jangan sampai sholat kita bolong. Kalau bisa jamaah kita jangan ditinggal. Sekalipun ketinggalan mau kanan kiri, cari orang, cari teman. Oh, ada yang wudhu, ya, sabar bentaran, ada yang wudhu, kita jemaah juga. Sayang kalau kita udah sepertiga lagi nih umur kita, bukan lagi setengah, sepertiga lagi. Maka kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Melaksanakan apa yang dipesan Allah kepada para nabi. Yang pertama, kita ata'ani, taat kepada Allah dengan apa yang diperintahkan. Yang kedua, wala ta'sini fi manasihataka, jangan kemudian kita lupa bermaksiat dengan apa yang Allah menasihatkan. Ai fi mada'utaka ila ma fi shalah, karena tujuannya biar kita benar. Ada namanya bang shalah di sini. Shalah itu jadi benar, ya, shalah atau soleh. Karena tujuannya Allah merintahkan dua ini agar kita shalah, kita jadi benar. Yang kedua, tubidu anil fasad, kita jauh dari kerusakan. Kan kita nggak mau ngapa-ngapain kecuali apa? Fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin. Kita jadi orang benar dan bisa sedekah. Kan dialognya begitu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh nggak sebentar aja, sesaat aja ngapain? Fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin. Kita sedekah dan jadi orang soleh. Bukan banyak dikitnya, tapi proses kita akhirnya sedekah itu yang luar biasa. Jangan sampai kata Rasul, saya al-nas zaman, jangan sampai nanti ada masa yang syarrujulu bisadaqatihi, orang kaya nenteng-nenteng sedekahnya. Falam yajid, enggak ketemu yang mau disedekahin. Bukan karena gak ada orang miskin, bukan karena nggak ada orang yang butuh, bukan. Kata orang miskin atau kata orang yang butuh tadi, injita bil ansi faqabaltu, kalau kau datang kemarin aku terima. Fa'amal ana fala hajata, sekarang saya nggak butuh lagi. Itu hadisnya Sahih Imam Bukhari. Jadi nanti ada masa orang kaya nyari-nyari, nggak ada tempat buat sedekah. Nanti. Kalau sekarang masih banyak kalian. Yang ke-20 wal maqalatul isyun, yang ke-20 pesan 20 kata Imam Nawawi Tanah Al-Bantani, ada dua lagi nih. Ya. Dua apa? Di sini adalah dua kesempurnaan akal kita. Ya. Kalau ayam kita gurah, dia kamu mendel, itu bukan punya akal, tapi dia punya insting goriza namanya. Bukan akal kalau kita punya akal. Maka kesempurnaan akal kata Imam Nawawi, kila dipesan di pesan yang ke-20 ini, ikmalul akli, sempurnanya akal kita dengan dua hal. Yang pertama, ittiba'u ridwanallahi ta'ala. Yang kedua, wajtinabi sukhtihi. Dua kesempurnaan yang menurut Imam Nawawi akal kita sempurna.
kita nggak mencela-mencela, kita tahu itu lurus, itu bengkok. Yang pertama ittiba, ya, kita ngapain? Mengikuti. Apa yang kita ikuti? Ridwan Allah, apa yang Allah redho. Kira-kira Allah redho apa enggak gitu? Jual kain, jual meteran, apa tuh? Kabel, kan begitu doang tuh. Yang tahu dia ukurannya, kita nggak tahu. Kita kurangi dikit sesenti. Kira-kira Allah redho apa enggak, kan begitu? Rasanya Allah nggak redho. Yang ada kita tambahin sesenti, bukan dikurangin sesenti. Ya. Warung mucok kadang-kadang tuh kan suka tepung tuh, ya kan, terigu dipindah-pindahin dari sekarung begitu, gula pindah-pindahin seperempat, sekilo segala macam. Ya. Kalau di rumah saya namanya ada Haji Bidul. Haji Bidul tuh apa baik punya dah, pindahin semua. Ya. Itu kadang-kadang kita dipanggil, Ji ini benar nggak timbangannya? Ya, benar Pak Haji. Nah udah kalau benar. Itu artinya kita hati-hati, kurang dikit, ya kan? Itu artinya kemudian kita kira-kira Allah redho apa enggak? Masuk kita ke masjid, mohon maaf lahir batin, ya kan? Belum wudu, tiba-tiba Allahu Akbar aja, lah belum wudu. Kenapa? Kegirangan, udah pengen banget ke masjid, ya kan? Dari jam 3, jam 2 udah bangun, lupa wudu. Begitu sembahyang subuh nggak wudu, kira-kira Allah redho apa enggak? Ya makanya wudu dulu kan begitu. Jadi kita lihat lagi kira-kira kita udah sebenarnya kita udah ngelakuin nih. Makan kita makan bagaimana? Kadang-kadang minggu lalu. Padahal kata Nabi, hasbunab Adam, orang kalau udah 40 kata Nabi, umurnya 40 tahun, itu hasbu cukup luqaimat. Megangnya begini, 3 luqaimat. Begini. Kalau udah umur 40 kan kagak dirubah ya begitu. Ya. Kenapa bagiannya begini? Yukibna sulbahunna. Tujuannya bukan kenyang lagi. Sebab kalau sampai kenyang, diabetes. Sampai kenyang, asam urat. Sampai kenyang, kolesterol. Tujuannya bukan kenyang, tapi yukibna sulbahunna. Ini tulang belakang biar bisa bangun tegak. Ngapain? Ibadah. Ya kita kalau ngaji agak kempleng-plengan, bayang subuh nggak kempleng-plengan, ya. Belum teh manis, dia agak kempleng-plengan, kira-kira begitu. Yang kedua, wajtina bisuftihi, menjauhi apa-apa yang kira-kira Allah murka. Ya. Begitu turun hujan, ya kondisi hujan, ya. Kadang-kadang begitu kan, mau ngaji gerimis. Tangannya doang keluar begitu. Ya, deras ya, lemburan ya. Bener kadang-kadang tambah deras. Ya, kalau mau nonton dangdut, ya kan mau hujan, ya, tengah tangannya keluar. Ya penternya. Ya penter doang. Bener penter kadang-kadang. Ya kan. Meskipun penter kalau kita ingat, ya Allah, udah 40 tahun masih hujan aja. Berarti kita menjauhi yang namanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang menjadi bagian kita. Ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama adalah 2 manfaat keuntungan kita meninggalkan yang haram-haram, yang nggak boleh-boleh. Apa manfaatnya? Hati kita jadi lembut. Kalau kita ninggalin yang kira-kira itu jadi dosa. Yang kedua, ya kan, kita jadi dapat yang kemudian Allah berkahi dari apa yang kita tinggalkan dari yang haram. Yang kedua, pesan Imam Nawawi adalah pesan Allah kepada Rasulnya. Ngapain kita untuk tidak bermaksiat kepada yang Allah perintahkan, kepada kita taat. Dan jangan kita melakukan yang Allah larang kepada Nabi kita. Yang terakhir, selamatnya akal kita, sempurnanya akal kita dengan 2 tanda. Yang pertama adalah
ittiba ridwan Allah. Kira-kira Allah ridho pekerjaannya, kita ittiba, kita jalani. Tapi kalau seandainya Allah murka, berarti yang kedua istinabu suhtihi, kita jauhi yang namanya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita makmunah, Allah berikan kita jalan untuk lebih bisa kita pilih bahwa ini bikin Allah ridho dan itu bikin Allah murka. Dan akhirnya kita mudah-mudahan nanti kapan aja Allah panjangkan umur kita tutup, mudah-mudahan kita Allah ridho dengan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang nanya kan ya? Nggak ada kali, orang udah bunyi mulut burungnya. Nah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma hadina ya Allah fi man hadait. Ya Allah berikan kami hidayah atas segala hidup kami ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina bi husnil khatimah. Tutuplah dengan husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma na'udzubika min su'il qada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma nas'aluka al-khaira kulluhu ajiluhu wa ajiluhu wa na'udzubika minasy syarri kulluhu ajiluhu wa ajiluhu innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la